Grammarly ini keuntungannya itu bisa di-install di web browser kita. Jadi apapun yang kita tulis di sini itu kita bisa cek langsung. Terus kalau misalnya ada yang salah nih, misalnya nih kita tulisnya hilang R atau hilang E, itu akan disuggest sama mereka, ini ada yang salah. Bagusnya untuk Grammarly itu mereka bisa cek tone kita, whether it's formal atau informal. Jadi kalau misalnya kita komunikasi ke klien yang harusnya formal, tapi mungkin lebih banyak slang language-nya, itu bisa ngebantu kita juga. Check conciseness. Banyak kadang aku tend to use wordy language juga waktu nulis email. Misalnya, hal-hal kayak having said that, atau a lot of, something that we can use more concise words, like many, for example. Apalagi kalau remote team, walaupun bahasa Inggris itu bahasa pengantarnya, biasanya banyak yang bukan native English speaker juga. Jadi kita bisa bikin rekomendasi untuk bikin itu as easy as possible to be understood. Aku rekomendasi di sini nanti kebanyakan itu adalah freemium plan. Mereka free versionnya aja udah powerful gitu. Tapi ada tetap benefit kalau kita pindah ke paid plan-nya. Nanti kalian bisa cek sendiri apa sih yang bisa kalian lakuin Grammarly, ditambah kalau misalnya paid berapa biayanya atau dan keuntungan apa aja yang bisa kalian dapat. Misalnya kayak di sini ada keuntungan lain yang bisa kalian dapat, misalnya plagiarism detection. Perlu nggak sih kita upgrade dan beli tools-tools ini untuk support kita kerja online? Tergantung. Kalau kamu kebanyakan kerjanya, misalnya untuk Grammarly nih, kerjanya sama orang yang satu bahasa ibu sama kamu, misalnya sama-sama bahasa Indonesia, mungkin yang nggak perlu gitu kan. Terus, tapi kamu misalnya copywriter gitu, dalam bahasa Inggris, dan perlu misalnya SEO check, ini plagiarism detection juga bakal ngebantu banget. Kita bisa sih schedule event menggunakan Google Calendar kan. Tapi kan kalau misalnya kita nggak satu organisasi, misalnya aku kirim invitation nih ke Raymond, aku nggak bisa lihat availability-nya Raymond. Jadi dengan Calendly mungkin lebih baik aku bisa set up availability aku, terus aku kirim link ke Raymond, dan Raymond bisa book meeting sama aku di slot yang available. Bisa juga kita tulis personalized welcome message, misalnya kalian mau undang potential client untuk discovery call sama kalian to get to know you better, juga bisa di sini. Terus juga ada automated email notification saat seseorang booking meeting sama kamu. Terus Calendly itu kira-kira bentukannya kayak gini dari front end. Jadi di sini kamu bisa taruh banner kamu, taruh profile picture, terus welcome message. Dan di sini kebenaran aku nggak set availability aku, tapi jadi kelihatan kan, aku nggak available in February. Jadi mereka bisa keep looking for the next time slot that I'm gonna be available. Mengenai upgrade apa enggak, menurut aku untuk sekarang nggak perlu. Karena upgrade kalau kalian misalnya nih kerja untuk bisnis, whether itu one person business atau small to medium business, kalian bisa rekomendasiin apa sih keuntungannya kalau pakai Calendly ini atau tools yang lain di paid plan gitu kan. Jadi khusus untuk Calendly kalian bisa accept payment. Misalnya mereka consulting, jadi customer mereka tuh harus bayar dulu sebelum mereka book meeting sama konsultannya. Karena namanya kerja remote bisa kerja dari mana aja kan. Either kamu dari cafe misalnya, kadang berisik di belakang. Atau misalnya kalau kamu yang di Bali, kerjanya dari pinggir pantai, ada suara ombak dan lain-lain, itu dengan Grace, kamu bisa minimize noise. Suaranya itu jernih kayak kamu di Skype room. Dan itu udah ada integration langsung sama Google Meet. Untuk free account, udah dapat 240 menit kuota, dan menurut aku itu udah cukup banget, apalagi kalau misalnya kalian gunain cuma untuk meeting dengan klien penting gitu. Jadi use it wisely aja.